Biksu ini berdiri dengan kedua tangan terbuka. Di bawah ketiaknya tergantung dua pisau tajam. Lalu ia mengangkat dua ember air, masing-masing seberat 25 kilo. Kini ia harus melewati sebuah gang sempit yang menanjak. Ia harus naik sampai ke puncak gunung dan menuangkan air ke dalam jurang. Tapi itu tidaklah mudah. Ia harus tetap menjaga tangannya tetap terbuka dan seimbang. Jika tangannya turun sedikit saja, pisau itu bisa langsung menusuk tubuhnya. Pada awalnya ia terus-menerus gagal. Maka demi mendapatkan promosi dengan cepat, ia mulai mengangkut 300 ember air setiap hari. Dalam beberapa bulan, ia sudah melampaui semua murid lainnya. Sekarang ia berjalan membawa ember-ember itu seakan sedang terbang dan ia masih punya cukup energi untuk membantu orang lain juga. Namun saat gurunya mengetahui hal itu, sang guru memarahinya. Katanya, selama masa pelatihan kamu tidak boleh membantu orang lain. Itu akan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk belajar sendiri. Orang itu merasa takut, tapi ia memahami maksudnya. Ketika gurunya menyetujui kemajuannya, ia dikirim ke tingkat berikutnya. Dan pelatihan kali ini sangat aneh. Ia harus mendengarkan suara ketukan guru pada alat kayu berbentuk ikan dengan telinganya. Setiap kali terdengar ketukan, ia harus membunyikan lonceng dengan palu khusus. Awalnya biksu itu tidak senang dengan latihan ini. Ia mengira membunyikan lonceng hanya buang-buang waktu. Tapi begitu ia mengangkat palu itu, ia sadar betapa sulitnya latihan ini. Palu itu hanya berbobot 10 kilo, tetapi terhubung ke tongkat bambu yang panjang dan lentur. Tidak ada penyangga yang kokoh. Saat memegangnya terasa seolah-olah beratnya 120 kilo dan ia hanya boleh menggunakan satu tangan. Awalnya ia memegang tongkatnya dari bagian dekat palu dan nyaris tidak bisa mengangkatnya. Setelah beberapa kali pukulan, pergelangan tangannya terasa lemas tak bertenaga. Ia menatap ke arah gurunya, yang masih memukul kayu ikan dengan tenang. Saat itulah muncul perasaan kompetitif dalam dirinya. Ia menggenggam tongkat itu dengan kuat, dan terus membunyikan lonceng. Pergelangan tangannya terluka, tapi ia tidak menyerah. Dalam beberapa bulan, ia sudah bisa memegang tongkat dari ujung bawah, dan memukul dengan cepat dan tepat. Ia lulus ujian itu, dan diangkat menjadi pengawas pavilon kitab suci. Kemudian dimulailah tingkat pelatihan berikutnya. Kali ini ia harus berdiri di antara dua dupa besar yang menyala. Pandangannya harus fokus pada nyala api yang bergerak-gerak. Sepanjang proses ini, kepalanya tidak boleh bergerak sama sekali. Di awal dia sangat percaya diri. Matanya mengikuti gerakan api dengan cepat. Tapi saat guru meningkatkan kecepatan, kepalanya ikut bergerak secara tidak sadar, dan ia pun terbakar oleh api. Guru memberi peringatan dengan nada tegas. Matamu boleh bergerak tapi kepalamu jangan. Coba lagi. Kali ini ia menjadi benar-benar tenang. Ia menenangkan pikirannya. Tak peduli seberapa cepat guru menggerakkan api, kepalanya tetap diam tanpa bergerak sedikitpun.